Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, datang di Olah Data. Kali ini ada klien lagi. Sekarang kita mau olah data Evius dan datanya bermasalah. Ini datanya bermasalah, terus diobatin pakai semi transform. Semi transform itu yang ditransform itu salah satu aja, variabel dependent atau independennya. Nah di sini karena variabel independennya ada nilai minusnya, jadi dia nggak bisa ditransform nih. Karena nanti kalau ditransform, nih kalau gue contohin, misalnya kita ln, kalau nilai minus jadinya gini, tuh, jadi nggak bisa. Ada sebagian orang yang kalau nilainya begini di nolin ada, cuman kalau gue uh, karena nggak ada referensinya, jadi mending nggak usah. Jadi kalau minus gue anggapnya nggak bisa. Oke, terus di sini ini variabel y-nya. Nah itu di ln. Jadi yang di sini yang gue transform cuman variabel dependennya aja, variabel dependennya, variabel y-nya itu aja yang gua transform. Namanya semi transform, itu ada di bukunya Imam Ghazali, multivariate 23, halamannya gue lupa. Oke, agak berisik nanti karena lagi hujan. Nah itu, oke, di sini siapin dulu ya, biasa kalau olah tuh siapin susunan ininya, susunan apa wordnya yang mau diolah apa aja. Habis itu Excelnya disiapin juga, terus disiapin juga EVS-nya. Nah, di sini kita langsung coba input aja. Di sini di sini ada periodenya 5 tahun 2015 sampai 19. Ada 30 data, berarti perusahaannya ada 6 ya kan. 6 kali 5 kan 30. Oke, di sini kita masukin, kita pilih balance panel. Ini datanya anual karena data tahunan. Masukin tahunnya 2015 sampai 2019. Number of cross section itu jumlah perusahaannya tadi ada 6. Jadi 6 perusahaan 5 tahun, nanti datanya bakal ada 30. Oke. Kalau udah di oke, kita langsung bikin nama variabelnya. Nama variabelnya kita klik series. Di sini X1-nya apa? siklus konversi kas CCC. Oke, CCC. Oke, ini kita, jadi kalau bimbingan tuh gue biasanya direct gini ya, jadi langsung interaksi. Jadi tadi gue udah jelasin juga sebelum record, off recordnya gue udah jelasin. Di sini pas record juga nanti gue ada jelasin sedikit lah. Oke. Nah, ini X2-nya QR ya. Ya, QR, X3-nya der. der, terus Y-nya tuh ROA. Oke. Nah, di sini biasa kalau mau input tuh lihat urutannya X1, X2, X3, Y. Kita kliknya X1, X2, X3, Y. Klik kanan, open as group. Jadi di sini urutannya X1, X2, X3, Y. Jadi sesuai ngekliknya dia. Ya. Oke, ini di copy, paste, yes. Nah, ini udah jadi datanya. Nah, kalau mau tahu mulai ngolahnya dari mana, lihat aja susunan wordnya. Pertama tuh teknik analisis data tuh biasanya di atas ini, gua nggak tulisin. Biasanya tuh ada statistik deskriptif. Ini gue tulis aja deh. Ini ada analisis statistik deskriptif. Oke, analisis statistik deskriptif, cara ngolahnya gimana? Klik aja nih X1-nya, X2, X3, Y. Klik kanan. Ke statistik deskriptif ada di menu quick. Terus grup statistik, deskriptif statistik, common sample. Nah, ini urutan ini tuh sesuai kita kliknya. Makanya klik X1, X2, X3, Y. Oke, ini udah ada hasilnya. Kalau udah keluar hasilnya langsung di freeze.
name, artinya disimpan nih, nanti muncul. Sini statistik deskriptif. Oh ya, kalau nama ini tuh nggak bisa pakai spasi kalau di Exist. Ya. Oke, ini di blok. Kita copy. Langsung ke sini. Gua biasanya pakainya pastenya paste picture. Jadi dia paten. Gimana? Pastenya pakainya paste picture. Jadi pas paste itu gua klik kanan pilih picture. Oke. Atau bisa juga klik kanan, nggak ada ya. Ya, ada juga yang pakainya paste spesial. Kalau gua kebetulan udah muncul di sini optionnya. Jadi paste spesial pilih picture atau image. Nah, ini statistik deskriptifnya udah jadi. Lanjut. Kita uji model. Common. Ya. Ini model common. Ini model fix. Model random. Oke. Di sini ada 3 model. Kita uji dulu model-modelnya. Tapi kalau gue sih enaknya langsung uji model dan uji metode pemilihan modelnya. Ya. Nah, ini kalau mau uji model yang diklik Y-nya dulu. Klik Y-nya. Terus X1, X2, X3. Jadi yang diklik Y-nya dulu. Klik kanan, open as equation. Nah, jadi urutannya gini. Row X1, X2, X3. Kalau misalnya ngekliknya sembarangan ya sebenarnya tinggal di sini tinggal disusun, cuman ribet. Kalau gua mending ngekliknya aja yang benar. Nah, ini non itu di sini ada 3 model. Non itu berarti common, ini fixed effect, ini common effect, fixed effect sama random effect. Pertama kita uji yang common effect-nya dulu. Oke, nah ini hasil common effect-nya. Kita freeze name, namain common. Nah, ini di copy hasilnya. Hasil commonnya di copy. Jadi langsung aja, bisa olah langsung copy, Walaupun belum tahu bacanya, copy aja dulu. Oke. Nah, ini uji common effect. Terus uji fixed effect. Kita ke estimate. Kita ke fixed effect. Di sini freeze m, namain fix. Copy. Nah, ini di paste. Oke. Kalau udah common nama fix diuji, langsung uji modelnya aja. Common nama fix tuh kalau diadu lebih bagus yang mana? Caranya kita pakai uji show. Ke view, fix random effect testing, pilih yang ini, redundant. Redundant ini untuk uji show. Klik. Nah, ini hasil uji show-nya. Freeze name show. Oke, copy. Jadi kalau gue tuh copy cuman tabel yang dibutuhinnya aja, yang lain-lain nggak usah di copy buat apa. Ya. Nah, ini uji show, masukin di sini. Nah, terus ada uji model random. Model random caranya kita ke estimate lagi, panel kita pilih random. Oke. Nah, ini di freeze name random.
Jadi freeze name itu buat nge-save tuh, makanya muncul chow, common, fix, random, statistik, deskriptif muncul semua. Nah, ini uji random. Kita langsung masukin aja. Oke. Nah, ini ujinya udah kelar nih. Yang uji modelnya udah ada semua tuh. Oh, randomnya separuh doang, randomnya yang bawah harusnya. Jadi sebenarnya ngopinya gimana pun nggak masalah kalau buat gua. Yang penting seragam. Kalau yang lain sampai sini ya ini juga sampai sini gitu. Yang penting seragam ngopinya. Jangan sampai beda-beda karena nggak enak aja dilihatnya. Oke, uji chow nih ada uji Houseman. Nah, berikutnya ini kan tadi udah diuji fix terus common. Diadu fix sama common tuh lebih bagus mana? Pakai Houseman test namanya. Nah, ini Houseman testnya. Kita freeze name Houseman. Nah, ini di copy hasilnya. Houseman. Oke. Nah, terus terakhir ada uji LM test. LM test itu buat ngadu antara random dan common. Nah, ini kan tadi udah terakhir nguji random, kita harus uji lagi commonnya. Oke, uji commonnya kita ke estimate, pilih non. Oke, terus kita ke add-ins, Brownspagan LM, kita klik ini. Oke, nah ini uji LM testnya. Kita freeze dulu, name LM. Copy. Oke. Nah, di sini gue udah jelasin sedikit nih. Jika nilai probability cross section chi-square kurang dari 0,05, maka kita akan memilih fixed effect. Kalau nilai chi-square, ini chi-square, kurang dari 0,05, nah ini nilainya kebetulan kurang dari 0,05, maka kita memilih fix. Nah, ini yang menang fix. Kalau nilainya lebih dari 0,05, maka common, karena chow test itu ngadu antara common dan fix. Nah, ini yang menang fix karena nilainya kurang dari 0,05. Nah, ini berikutnya yang Houseman test itu untuk memilih antara fix dan random. Jika nilai p-value kurang dari 0,05, nah nilai p-value itu probability value ini. Kalau nilainya kurang dari 0,05, maka kita pilih fix lagi. Nah, ini nilainya lebih dari 0,05, berarti yang menang random. Nah, berikutnya LM test. Jika nilai p-value lebih dari 0,05, maka yang terbaik adalah common. Jika nilainya lebih dari 0,05, maka yang terbaik adalah common. Nah, yang dilihatnya yang Brownspagan ini. Yang Brownspagan, ya ini nilainya 0,0112. Nah, di sini nilainya kurang dari 0,05. Nah, ini kalau nilainya lebih dari 0,05, maka common. Berarti kalau kurang dari, berarti yang menang adalah random. Nah, di sini di Houseman antara fix dan random menang. Di LM juga antara random dan common random menang. Berarti yang kita pakai adalah random. Oke, ke bawahnya kita pakai uji random semua. Oke, sekarang kita uji randomnya dulu. Uji randomnya. Tadi itu yang LM udah di save. Oke. Oke, kita uji randomnya. Open as equation. Nah, biasanya kalau gue udah karena tabel itunya nanti mau dimunculin, ini C-nya biasanya gue pindahin ke depan. Ke abis variabel Y. C-nya, konstantanya.
Nah, ini ke panel option, kita pilih random. Klik. Nah, karena C-nya dipindahin, jadi C-nya ada di atas. Karena susunannya umumnya begini. Kalau C-nya nggak dipindahin, nanti C-nya ada di bawah. Sebenarnya nggak masalah juga, itu cuman tampilan aja. Yeah. Karena gue udah terbiasa C-nya ada di atas aja. Oke, ini random effect. Kita ini masukin. Ini di random udah ya. Random udah ada sebenarnya tadi. Nah, ini random kita blok dulu sampai sini. Copy. Nah, ini tabel ini ada tes statistik berarti buat uji T sama koefisien itu untuk uji analisis regresi berganda. Jadi karena udah hafal, jadi kalau gue langsung gue copy-copyin aja. Narasinya biasanya gue belakangin. Nih, jadi tabelnya sama nih antara uji analisis regresi berganda sama uji T. Oke, analisis regresi berganda mana yang dibaca nih? Nilai koefisien. Kalau uji T mana yang dibaca nih? Tes statistik dan probability. Kayak gitu. Oke, lanjutnya kita tabel yang ini. Oke. Tabel ini. Jadi kalau gue biasanya yang hasil randomnya gue copy-copyin dulu. Nanti sisanya baru yang kurang apa baru diuji lagi. Nah, ini ada uji F di sini. Uji F bacanya dari mana nih? F statistik dan F probability. Terus ada determinasi. Determinasi bacanya dari mana nih? Dari adjusted R square. Terus autokorelasi. Bacanya dari mana nih? Dari nilai Durbin-Watson. Oke. Di sini udah kelar semua tuh, malah yang bawah-bawah. Uji hipotesis, determinasi, analisis regresi berganda. Tinggal 3 uji lagi, normalitas, multicol, heteros. Cara ngujinya gimana? Oke, cara ngujinya. Untuk heterosnya sekarang gue pakai grafik. Kalau mau lihat yang pakai angka udah ada di YouTube gue juga. Di situ udah ada yang uji heteros pakai angka. Ini di close. Oke, ini udah, ini uji randomnya. Kita jadi kalau mau uji normalitas, di sini kan yang belum, dari pertama uji normalitas. Kalau mau uji normalitas, uji dulu randomnya. Kalau udah diuji, klik view, residual diagnosis nih, histogram normality test. Oke, ini hasilnya. Nih, di freeze, name, kita namain normalitas. Copy. Paste. Nah, ini uji normalitasnya udah jadi. Terus multicol caranya gimana? Nah, karena multicol, oke. Multicol caranya klik dulu X1-nya, klik X2-nya QR, der, ROA. Terus kita ke quick group statistik correlation karena uji multicol itu untuk menguji korelasi atau hubungan antar variabel independen. Oke, ini freeze name multicol. Oke, ini multicolnya kita copy. Taruh di sini. Oke, bacanya, oh ya, gue jelasin ya. Tadi kalau yang atas sudah, ini udah ada kriteria-kriterianya kenapa kita bisa milih random. Oke, untuk normalitas bacanya gimana? Bacanya gampang, normalitas. Lihat nilai probability-nya. Kalau nilainya di atas 0,05, itu berarti normal. Nah, simpelnya gitu. Jadi nanti syarat uji normalitas tinggal terus saja. Uji normalitas dengan menggunakan nilai probability memiliki dasar ketentuan, yaitu
Suatu data dikatakan normal apabila nilai probability lebih dari 0,05. Terus lanjut kalimat keduanya, berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai probability sebesar 0,98 sekian-sekian. Di mana nilai 0,98 sekian-sekian lebih dari 0,05 titik. Kalimat ketiganya, hasil kesimpulan dari uji normalitas ini adalah data yang digunakan berdistribusi normal. Misalnya bikin kalimatnya gitu, itu sampel aja. Jadi gitu. Yang pertama itu syaratnya itu apa? Syaratnya tadi nilainya lebih dari 0,05, terus hasilnya gimana? Oh, hasilnya ternyata lebih, terus kesimpulannya normal datanya. Jadi gampangnya menjelaskan itu disusun konsepnya terdiri dari 3. Ketentuannya apa atau syaratnya, terus hasilnya gimana, terus kesimpulannya apa gitu. Nyusun kalimatnya gitu biar enak. Oke. Untuk heteros kita pakai grafik aja heterosnya. Nah, jadi heteros kita biasa klik dulu Y-nya, uji randomnya dulu kalau mau uji heteros juga uji randomnya. Terus X1, X2, X3. Equation. Terus kita ke panel, kita pilih random. Oke. Nah, terus kita klik view residual grafik. Nah, ini grafik residualnya. Kita copy, masukin. Kalau pakai angka lu bisa lihat di videonya ada di YouTube kok. Kalau mau pakai angka tinggal ikutin aja videonya, gampang. Oke. Untuk heteros ini gampang nih bacanya. Kalau garisnya berantakan gini, udah berarti bagus datanya. Simpel kan? Jadi lihatnya garisnya ini kalau berantakan, kalau misalnya bentuk pola naik turun naik turun naik turun naik turun, jadi kayak zigzag terus gitu, nah itu nggak boleh. Artinya membentuk pola tertentu. Kalau kayak gini berantakan, nggak bentuk pola tertentu, berarti bagus datanya. Itu. Ngejelasinnya gimana, Pak? Kenapa? Ngejelasinnya? Ngejelasinnya ya tinggal tulis syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya, uji heteros dengan menggunakan grafik memiliki dasar pengambilan keputusan yaitu apabila garis pada grafik tidak membentuk pola tertentu, ya kan, dan pergerakannya random, data yang digunakan artinya data yang digunakan terbebas dari gejala heteros. Nah, misalnya gitu kalimatnya. Kalimat keduanya hasilnya gimana? Yang dari grafik di atas dapat dilihat bahwa garis tidak membentuk pola tertentu dan bergerak secara acak. Titik. Sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteros gitu. Pokoknya sebenarnya sama aja semuanya. Normalitas juga gitu, syarat hasil kesimpulan. Multicol juga gitu, syarat hasil kesimpulan. Heteros juga gitu, syarat hasil kesimpulan. Gitu. Nah, kalau multicol ini yang dilihat antar variabel independen, variabel X. Nah, ini CC variabel X, UR variabel X, dir variabel X. Kita adu X ketemu X, misalnya X1 ketemu X2, CC ketemu X2. Nih CC ketemu QR kan angkanya ada di sini nih. Ya kan? Nih CC ketemu QR, X1 ketemu X2. Nah, nilainya itu nggak boleh lebih dari 0,9. Nah, itu pokoknya yang penting lu tahu syaratnya itu apa. Nah, ini X1 ketemu X2 0,6 kurang dari 0,9, X1 ketemu X3 min 0,5 kurang dari 0,9. Oke, X1 udah ketemu X2, udah ketemu X3, udah ketemu semua variabel independen tuh X1, tinggal X2. X2 ketemu X1 kan udah tuh sama aja. Iya. Nah, berarti tinggal X2 ketemu X3. Jadi angkanya 3 ini nih yang dilihat. 0,6, min 0,5 sama min 0,7. Nah, di sini semua kurang dari 0,9. Artinya data yang gunakan data penelitian ini antar variabel independennya tidak terdapat korelasi.
gitu. Nah, kalau autokorelasi ini ada beberapa buku, ada yang pakai nilai DU, ada yang pakai. Nah, gua ada buku yang paling simpel tuh bukunya Danang Sunyoto tahun 2016. Itu dia bilang terbebas dari data itu terbebas dari gejala autokorelasi apabila nilai Durbin Watsonnya berada di antara min 2 dan 2. Nah, ini kalau pakai bukunya Danang Sunyoto udah pasti lolos. Karena dia nilainya 1,8 berada di antara min 2 dan 2. Gitu. Nah, ada lagi bukunya Imam Ghazali. Bukunya Imam Ghazali beda lagi syaratnya. Tapi ini pakai bukunya. Kalau nilainya di atas 1,8 gini, mau pakai bukunya Danang Sunyoto atau bukunya Imam Ghazali, bakal lulus sih. Jadi nggak masalah nih, autokorelasi udah aman. Oke, yang selanjutnya ini tinggal dijelasin aja. Ini udah aman semua. Ini analisis regresi berganda ini cuma narasi aja. Ada di modul gua contoh narasinya. Nanti modul gua kirimin. Nah, ini ada uji T. Uji T itu buat lihat berpengaruh. Berpengaruh apa enggak sih X1-nya? Lihatnya dari dua, tes statistik sama probability. Kalau gua gampangnya lihat probability-nya aja karena syaratnya probability itu berpengaruh kalau nilainya di bawah 0,05. Ini kan 0,04. Di bawah 0,05 berarti ini si CC, si X1 ini berpengaruh. Pengaruhnya positif atau negatif? Pengaruhnya negatif karena di sini nilai tes statistiknya negatif. Berarti si X1 berpengaruh negatif. Nah, yang lain nih X2 sama X3 di atas 0,05 berarti dia nggak berpengaruh. Kalau nggak berpengaruh nggak usah dibahas positif atau negatif. Pokoknya nggak berpengaruh. Oke, lanjut uji F-nya. Uji F-nya lihatnya dari F statistik dan F probability. Nah, gampangnya sama, lihat dari probabilitasnya aja. Kalau di bawah 0,05 berarti dia berpengaruh. Nah, di sini uji F atau secara simultan atau secara bersama-sama, dia nilainya di bawah 0,05 artinya dia berpengaruh. Nah, kalau determinasi mah cuman narasi aja, nanti dijelasin determinasinya penelitian ini tuh berapa persen gitu. Oke, ini udah selesai skripsinya, tinggal dibikin narasinya. Oh iya, sama gue mau tanya Ya, nih, kalau di sini kan nanti ada berpengaruh positif atau berpengaruh negatif lah hasilnya. Jadi ada 3 iya, hasil penelitian itu. Berpengaruh positif, iya, berpengaruh negatif, sama tidak berpengaruh. iya. Oke, bedanya berpengaruh positif sama berpengaruh negatif apa? Nah, itu, Kak, yang masih gue bingung. Oke, Kadang gue baca kayak jurnal-jurnal gitu, kok ada berpengaruh tapi negatif gitu loh, Kak. gue jelasin ya. Berpengaruh Oke, positif oke. atau berpengaruh negatif. Jadi misalnya gini penelitiannya. Uh, pengaruh kepatuhan pengendara bermotor terhadap tingkat kecelakaan. Gini. Jadi kalau berpengaruh negatif itu kalau X-nya naik, Y-nya turun. Jadi bertolak belakang bergeraknya. Kalau X-nya naik, Y-nya turun. Kalau X-nya turun, Y-nya naik. Bertolak belakang geraknya. Itu berpengaruh negatif. Kalau berpengaruh positif, itu sejalan geraknya. Kalau X naik, Y naik. Kalau X turun, Y turun gitu. Itu kalau berpengaruh positif. Kalau berpengaruh negatif bertolak belakang. Kalau berpengaruh positif, sejalan. Hmm. Oke, misalnya contoh. Pengaruh judul lagi nih, kepatuhan pengendara bermotor terhadap tingkat kecelakaan. Kira-kira itu pengaruhnya positif atau negatif? Kepatuhan pengendara bermotor terhadap tingkat kecelakaan. Positif. Kenapa positif? Oke, Karena gini. dengan kita, ah, Ya, kita telah. ah, Kalau oke, kepatuhannya semakin tinggi, kecelakaannya ya, semakin turun apa semakin tinggi? turun. Turun. Berarti kalau X-nya naik nih semakin tinggi, Oh, berarti Y-nya semakin turun. turun. Pengaruhnya positif Ah, atau ah, negatif? negatif. Negatif, karena bertolak belakang. Kalau X-nya turun, Iya. kalau kepatuhannya turun, kecelakaannya semakin Mm-mm. tinggi. Naik. Ya kan? Nah, Ah, ah. jadi bertolak belakang geraknya. Itu Mm-mm. berpengaruh negatif tuh gitu. Berarti ini, kalau si CC-nya semakin tinggi, maka si Ya, Y-nya akan semakin rendah. udah. Gitu, bertolak belakang geraknya gitu kalau berpengaruh negatif. Oke. Nah, kalau berpengaruh positif ya contoh ini tingkat rajin belajar terhadap prestasi ya, semakin tinggi tingkat rajin belajar, prestasi juga semakin tinggi. Jadi geraknya sejalan.
Kalau rajin belajarnya menurun, prestasinya juga akan turun. Gitu, Mm-mm. jadi gerakan sejalan itu kalau berpengaruh positif. Positif. Nah kalau nggak ngaruh, ya nggak ngaruh. X-nya mau naik, mau turun, ya nggak ngaruh ke Mm. Y gitu loh, kalau nggak berpengaruh. Nah itu bedanya antara tidak berpengaruh, pengaruh positif, sama berpengaruh negatif. Oke, ini udah selesai. Tinggal dibikin narasinya, nanti gue kirim contohnya. Ada di modul Iya. juga, modulnya di situ juga udah dicoba kalau datanya. Oke, buat Mm-mm. yang nonton channel, nah ini kalau bimbingan live tuh kayak gini. Ini yang record, ini yang di record cuma beberapa aja sebenarnya. Yang off the record juga ada beberapa penjelasan tadi. Terus normalin datanya gue pakai apa, segala macam juga udah gue jelasin. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum.